Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semuanya yang mendengar juga menonton renungan ini dimanapun saat ini berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah saudara kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 71, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian jauh pembacaan ini bagi kita, saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah belajar dari pengalaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang bijak pernah berkata bahwa hidup ini adalah serangkaian pengalaman. Setiap pengalaman itu membuat kita lebih besar, walaupun terkadang kita tidak menyadarinya. Ini perkataan bijak yang sangat menarik bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita perlu menghargai pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kita lalui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa suatu ketika kawanan kuda sedang bermigrasi mengikuti perpindahan musim. Lalu secara tidak sengaja ada seekor kuda pejantan yang masih sangat muda. Dia kurang memperhatikan alur perjalanan mereka, sehingga ia tercecer dan terhilang dari kawanan kuda tersebut. Dalam perjalanannya ia berusaha berjalan sendirian. Di dalam perjalanan itu tentu ia bertemu dengan banyak binatang lain. Oleh binatang-binatang lain itu ia banyak dinasehati tentang perilaku binatang-binatang pemangsa yang ada di alam bebas itu, dan dinasehati tentang bagaimana caranya mengatasi binatang pemangsa tersebut. Dia begitu bersyukur karena dia menerima ada begitu banyak masukan, nasihat-nasihat dari binatang-binatang yang ditemunya, yang tentunya mengajari dia banyak hal. Hal itu membuat dia menjadi kuda yang sangat cekatan. Ia mulai menghafal rute perjalanan yang dijalaninya. Dia tidak hanya berjalan sembarangan, dia hafal semua rute jalan yang dijalaninya. Dia juga menghafal setiap sumber-sumber air yang ditemui. Juga rumput tinggi yang aman dari jangkauan pemangsa. Semuanya dia hafal. Dan ia menjadi lebih waspada terhadap segala gerak-gerik yang mencurigakan di sekelilingnya. Dan 6 bulan berselang, saudara, ia menjadi kuda yang lebih berani, ia menjadi kuda yang lebih cekatan dalam mengambil kesimpulan dalam setiap peristiwa yang dihadapinya. Dan tanpa disengaja, kuda ini kembali bertemu dengan kelompoknya. Tetapi sayang bahwa kawanan itu tidak dipimpin oleh pejantan lagi, karena pejantan yang memimpin rombongan itu telah tewas dalam pertempuran mempertahankan kelompoknya
sepanjang perjalanan mereka itu. Lalu ia pun memberanikan diri untuk memimpin kelompok kuda itu. Melihat keberaniannya, para pejantan lain yang seusia dengan dia, mereka berkata dengan begitu salut, kagum. Mereka katakan, beruntung sekali kamu kawan. Dia katakan, baru saja engkau kembali ke tengah-tengah kelompok ini, engkau sudah menjadi pemimpin bagi kami. Apa rahasianya sehingga engkau bisa memiliki kemampuan yang seperti ini, kemampuan yang sehebat ini? Itulah yang dipertanyakan oleh teman-temannya. Lalu ia pun menjawab mereka, dia katakan, saudaraku, selama terpisah dari kelompok ini, aku telah belajar banyak hal. Memang aku mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan dalam perjalanan saya, karena saya harus hidup sendirian di sana. Namun penderitaan itu adalah cambuk yang telah menghantar kehidupanku menjadi seperti ini. Itulah jawab kuda ini kepada teman-teman sebayanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pada pagi hari ini, di mana pengalaman itu sangat berarti, sangat berharga kalau kita mau belajar daripada pengalaman itu sendiri. David Jemahoni pernah mengatakan seperti ini, untuk mendapatkan pengalaman, kita harus rela terpukul berkali-kali. Itu yang dikatakan. Pengalaman itu jika ia tidak membunuhmu, ia akan mengajarimu untuk bangkit kembali, tentunya untuk lebih baik. Itu yang dikatakan oleh David Jemahoni ini, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menarik bagi kita pada pagi hari ini, ya. Karena firman Tuhan juga yang telah kita baca saat ini juga dapat meneguhkan kita, saudara, bahwa sesungguhnya pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat baik yang dapat tentunya membantu kita menjadi pribadi yang hendaknya mau belajar membenahi diri kita dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Daud berkata lewat firman Tuhan yang kita baca, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, dia katakan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ada begitu banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari setiap pengalaman-pengalaman kehidupan yang sekalipun itu menyakitkan, tetapi kalau kita mau belajar, sesungguhnya itu dipakai Tuhan untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang lebih kuat tentunya, dan pribadi yang lebih lagi unggul dari orang-orang yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pengalaman yang menyakitkan memang akan memberikan kita dua hal, seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu kekecewaan atau kepahitan, atau membuat kita menjadi pribadi yang semakin matang dan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Sebagaimana kuda yang kita sudah dengarkan kisahnya di atas ini, yang menjadikan pengalaman yang kurang menyenangkan dalam hidupnya sebagai modal yang menjadikan kehidupannya tentunya menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang lebih tangguh, sosok yang lebih hebat tentunya, saudara. Demikian kiranya kita mau belajar dari setiap pengalaman hidup kita untuk membenahi, untuk membangun diri kita tentunya supaya kita lebih baik, saudara. Itu yang kita dapatkan dari renungan pada pagi hari ini. Tentu setiap kita dalam hidup ini, saya dan saudara mempunyai pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda-beda tentunya. Tidak akan selalu sama pengalaman hidup kita. Dan itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita secara unik, saudara. Ya,
Baik itu pengalaman yang menyenangkan atau juga pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, ya. Itu diizinkan Tuhan. Kita selalu berkata bahwa pengalaman itu adalah guru yang baik. Artinya saudara, jika memang pengalaman itu adalah guru dan menjadi guru bagi kita, maka kita harus siap menjadi murid yang mau belajar dari guru tersebut, yaitu pengalaman itu sendiri. Sehingga kita dibentuknya, diajarinya, dituntunnya menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bijak, ya. Selalu mau belajar untuk menjadi pribadi yang semakin hari diperbaharui, untuk menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas. Mari saudaraku, biarlah renungan ini boleh menjadi bekal bagi kita pagi ini untuk memampukan kita hari ini belajar dari setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Tentu untuk membuat hidup kita lebih baik dan lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini untuk kesempatan di mana kami dapat mendengarkan firman yang sudah kami renungkan ini. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami benar bisa belajar dari setiap pengalaman kami untuk membekali diri kami lebih baik. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba terus mau berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjamah, melepaskan, membebaskan, juga memberkati hidup mereka saat ini. Tuhan, hamba terus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari, Tuhan berkati. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun berkatilah buah kandungan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya hari ini, Tuhan juga menyertai dan memimpin mereka menjadi pribadi yang takut Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Berkati juga umat-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun di hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memenuhkan kembali sukacita mereka, mengajar mereka bersyukur, karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka di hari ini. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang menghadapi persoalan kehidupan yang sulit dan dibelenggu oleh persoalan hidup yang berat dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka ditolong, dijamah, dilepaskan, dibebaskan, juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa hari ini. Kami juga berharap saudara akan membantu kami untuk selalu mau membagikan men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, keluarga, rekan, sahabat, saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga boleh menonton dan mereka boleh diberkati Tuhan. Itu harapan kami. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan juga tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan juga channel ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.